Didukung oleh Selamat malam pemirsa, selain dua cuplikan informasi tersebut, kami juga akan menghadirkan kabar lainnya. Di antaranya peristiwa jatuhnya pendaki asing yang sedang mendaki Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang pendaki asal Belanda bernama Sarah Tamar van Hulten mengalami kecelakaan di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Felicia Belinda. Kita awali informasi pertama pemirsa, sebuah rumah makan di kota Palembang ludes terbakar hingga menjalar ke ruko lain yang berada di sebelahnya. Dua orang pegawai rumah makan terluka di bagian tangan saat berupaya memadamkan api. Kebakaran terjadi di Jalan Yosudarso, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang panik bahu-membahu berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tak berlangsung lama, petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas saat pegawai rumah makan sedang memasak. Sempat terdengar suara ledakan tabung gas saat proses pemadaman. Kecelakaan maut yang melibatkan pengemudi mobil dan 3 sepeda motor terekam kamera pengawas di Jalan Wayong, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara hari ini. Dalam rekaman CCTV terlihat mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak 3 sepeda motor yang ada di depannya hingga terhempas sejauh 50 meter. Peristiwa itu membuat 1 pengendara motor tewas dan 1 pengendara motor lainnya menderita luka-luka. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi mobil berinisial SS itu sedang mengantar anaknya ke sekolah. Namun saat melintas di TKP, SS kehilangan kesadaran hingga tidak bisa mengendalikan kemudi mobilnya. Peristiwa ini masih ditangani anggota Satlantas Polresta Kendari. Seorang cleaning service wanita menjadi korban penikaman dan perampokan 3 orang pria di Medan, Sumatera Utara. Polisi berhasil menangkap 3 pelaku dan menghadiahi timah panas karena pelaku melawan saat diringkus. Seorang wanita menjadi korban penikaman dan perampokan 3 orang pria di Jalan Sempurna Ujung, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban wanita 44 tahun mengendarai motor seorang diri pada dini hari saat berangkat kerja sebagai cleaning service. Di tengah perjalanan, korban dibuntuti oleh 3 pelaku. Di lokasi sepi, pelaku memberhentikan korban dan menikamnya, lalu melarikan sepeda motor korban. Usai mendapatkan laporan dan petunjuk rekaman CCTV, polisi meringkus ketiga pelaku. Para pelaku yang melawan dihadiahi timah panas. Para pelaku sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna perawatan medis. Ketika akan bekerja tepat di Jalan Sempurna, dibuntuti oleh ketiga pelaku. Kemudian di antara mereka berusaha menghentikan dan melakukan penikaman. Sebelumnya, pelaku telah mengincar korban yang biasa melintasi lokasi kejadian. Aksi pelaku bukan pertama kalinya. Modus serupa dilancarkan di Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfian Syah, TV One mengabarkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi terdakwa kasus pemerasan dan pencemaran nama baik Nikita Mirzani.
Selebritas Nikita Mirzani hari ini menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang putusan sela terkait kasus pemerasan dan pencemaran nama baik yang didakwakan pada Nikita Mirzani. Dalam putusan selanya, Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum terdakwa. Majelis Hakim menyatakan proses hukum terhadap Nikita Mirzani akan terus berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Khairul Saleh menyatakan sependapat dengan dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum, di mana hal tersebut telah memenuhi unsur formal material. Menimbang bahwa terkait keberatan atau eksepsi kedua ini masih sama, Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah telah terjadi error in subjecto dalam menguraikan subjek hukum yang menjadi korban tidaklah dapat didasarkan pada fakta yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam keberatan atau eksepsinya. Namun harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum ataupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak. Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, perkara pemerasan dan pencemaran nama baik akan dilanjutkan ke tahap pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi serta alat bukti dan keterangan terdakwa pada Kamis pekan depan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, Lisa Mariana bersama tim kuasa hukumnya mendatangi gedung Mabes Polri. Kedatangannya ini untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri sebagai terlapor dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa Mariana dengan didampingi tim kuasa hukumnya mendatangi gedung Bareskrim Polri Trunojoyo, Jakarta Selatan. Kedatangannya ini untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi yang sempat tertunda terkait laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa Mariana dalam pemeriksaan ini mengaku siap untuk menjalaninya. Pihaknya juga telah membawa sejumlah bukti untuk diberikan kepada penyidik. Alhamdulillah sehat. Untuk kemarin sempat enak badan atau gimana, Kak? Harus siap dong, selalu siap. Ada bukti yang dibawa untuk diserahkan ke penyidik? Ada. Apa aja Bang kira-kira? Diketahui pemanggilan ini adanya laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Bareskrim Polri kepada Lisa Mariana terkait dugaan penyebaran informasi bohong. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Dalam pemeriksaan hari ini, Lisa Mariana dicecar 40 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim Polri. Lisa Mariana didampingi kuasa hukumnya telah selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri yang berlangsung selama sekitar 8 jam. Kuasa hukum Lisa mengatakan kliennya diminta menjawab 40 pertanyaan. Pertanyaan dari penyidik mayoritas terkait dengan peristiwa pertemuan antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Dalam keterangannya, kuasa hukum Lisa juga menyerahkan 4 bundel bukti pendukung, termasuk rekaman, foto, dan dokumen lainnya yang dianggap relevan. Ia juga mengatakan Lisa Mariana telah menyatakan siap untuk menjalani tes DNA bersama sang bayi. Dan pemirsa, kita akan menuju ke Bareskrim Mabes Polri untuk memperbarui informasi soal hasil dari pemeriksaan keterangan Lisa Mariana terkait kasusnya yang melibatkan Ridwan Kamil. Kita simak laporan langsung dari Haidar Fasal, langsung dari Bareskrim Polri. Selamat malam Fasal, apa saja yang menjadi materi pemeriksaan terhadap Lisa Mariana hari ini? Baik Feli dan juga pemirsa, betul sekali bahwa pada hari ini penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah memeriksa Lisa Mariana selaku
selaku terlapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil. Tadi Lisa Mariana tiba di Barreskrim Polri bersama dengan kuasa hukumnya sekitar pukul 11, Feli dan juga pemirsa, dan keluar pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Artinya dalam hal ini penyidik telah memeriksa Lisa Mariana selama 8 jam lamanya. Dan memang tadi disampaikan saat keluar oleh kuasa hukum Lisa Mariana bahwa selama 8 jam pemeriksaan tersebut mayoritas pertanyaan di mana total Lisa Mariana ditanyakan sebanyak 40 pertanyaan dan mayoritas terkait dengan pertemuan dirinya bersama dengan Ridwan Kamil selama 3 hari 2 malam yang terjadi di salah satu hotel di kota Palembang. Dan dikatakan juga Lisa Mariana ini menjawab dengan sangat baik. Tapi Feli dan juga pemirsa, yang menarik dari pemeriksaan hari ini diketahui dari kuasa hukum Lisa Mariana bahwa ternyata Direktorat Barreskrim Polri ini telah mengabulkan permohonan untuk melakukan tes DNA terhadap Lisa Mariana serta bayinya, serta juga untuk Ridwan Kamil. Berarti dari pihak Lisa Mariana sudah sepakat untuk melakukan tes DNA. Dari pihak Ridwan Kamil sudah sepakat untuk melakukan tes DNA dan juga sudah dikabulkan oleh pihak Direktorat Barreskrim Polri. Artinya ini kedua belah pihak tinggal menunggu waktu untuk dilakukan tes DNA. Di mana penjadwalan ini akan dilakukan oleh penyidik. Dan tadi informasi yang kami peroleh bahwa kemungkinan besar tes DNA akan dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan dalam hal ini Feli dan juga pemirsa, kuasa hukum mengatakan memohon juga untuk tes DNA ini dilakukan secara bersamaan, di waktu yang bersamaan, lalu di tempat yang sama, serta juga dilakukan oleh dokter yang sama. Itu harapan dari kuasa hukum Lisa, dan tentu kita akan nantikan bagaimana tes DNA ini berlangsung. Lalu juga kami juga sempat bertanya, Feli dan juga pemirsa, terkait dengan adanya potensi, apakah khawatir akan ada potensi penetapan tersangka oleh kliennya, yang ini adalah Lisa Mariana. Dan dalam hal ini kuasa hukum Lisa Mariana menjawab santai dan ia optimis bahwa penyidik dari Barreskrim Polri ini akan bersikap dan juga bekerja secara profesional, serta juga tidak akan pandang bulu dalam menjalankan tugasnya. Dan memang terkait dengan, kalau kita bahas terkait dengan kasus ini sendiri, pemeriksaan ini terjadi, Feli dan juga pemirsa, karena adanya laporan yang dilakukan secara langsung oleh Ridwan Kamil pada 11 April 2025 kemarin, yang juga polisi telah memeriksa 6 saksi dan memang sudah masuk ke tahap penyidikan. Tentu kita akan nantikan bagaimana kasus ini bermuara, Feli. Baik, terima kasih banyak Haidar Faisal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sebelumnya kemarin selebgram Lisa Mariana datang ke Mapolda Jawa Barat sebagai saksi kasus dugaan video asusila yang tersebar di medsos. Lisa mengakui dirinya adalah orang dalam video asusila yang ia perankan bersama seorang pria bertato. Selebgram Lisa Mariana diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum di Tresiber Polda Jawa Barat selama 5 jam. Aneh ya? Siap dong, harus siap. Mesti banyak ngomong soalnya aku baru bangun tidur. Lisa diperiksa terkait kasus dugaan video syur atau asusila yang diduga diperankan oleh dirinya bersama seorang pria bertato dan tersebar di media sosial. Dari hasil pemeriksaan, penyidik di Tresiber Polda Jawa Barat mengungkap bahwa Lisa Mariana mengakui dirinya merupakan pemeran perempuan dalam video asusila yang beredar tersebut. Video itu diperankan oleh Lisa Mariana bersama seorang pria bertato berinisial F yang diduga merupakan teman Lisa. F sendiri sebelumnya telah diperiksa oleh Ditresiber Polda Jawa Barat dan mengakui bahwa pria bertato yang ada dalam video tersebut juga merupakan dirinya. Yang pertama bahwa di mana barang bukti video yang beredar itu, yang bersangkutan telah menyatakan betul bahwa itu dirinya. Pemeran dari video itu salah satunya perempuan itu adalah dia. Demikian juga pemeran laki-laki yang sebelumnya sudah kita periksa yang menyatakan juga bahwa itu dirinya. Dan keduanya saling mengenal. Untuk penetapan dia sebagai tersangka masih on proses. Jadi masih pemeriksaan sebagai saksi. Sementara itu, kuasa hukum Lisa Mariana menyebut bahwa Lisa Mariana merupakan korban dari penyebaran video syur tersebut. Hal itu dikarenakan bukti video yang diberikan kepada Ditresiber Polda Jawa Barat merupakan video lama Lisa Mariana yang diambil dari situs luar negeri berbayar.
Selain itu, video tersebut juga diduga direkam dalam keadaan Lisa Mariana sedang tidak sadar. Ada 30 pertanyaan dari penyidik terkait dengan laporan video sur ini yang telah dijawab Lisa Mariana dengan baik gitu. Nah, dalam pertanyaan itu semua dijawab Mariana dengan lugas, dan sebagai summary kesimpulan yang sudah saya tanda tangan tadi berita acara pemeriksaannya, bahwa Lisa Mariana adalah korban daripada peredaran video sur. Anda kembali menyaksikan kabar utama pemirsa. Kecelakaan pendaki asing di Gunung Rinjani kembali terjadi. Kali ini, pendaki wanita asal Belanda terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Hari ini kantor SAR Batara menerima laporan seorang turis wanita asal Belanda bernama Sarah Tamar van Houten terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Kantor SAR Batara menerima laporan dari BTNGR sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dia jatuh dari sini. Kantor SAR Mataram langsung memberangkatkan tim penyelamat berjumlah 5 orang dengan menggunakan truk personil dan membawa peralatan mountaineering. Selain itu, untuk menyelamatkan pendaki tersebut, Kepala Kantor SAR Mataram berkoordinasi dengan SGI Air Bali serta Kepala Kantor SAR Denpasar untuk mengerahkan helikopter dalam proses evakuasi. Sebelumnya kemarin, pemirsa, seorang pendaki asal Swiss yang terjatuh di Gunung Rinjani juga harus dievakuasi melalui jalur udara dalam kondisi selamat. Proses penyelamatan melibatkan tim SAR gabungan dengan dukungan helikopter. Pendaki asal Swiss yang terjatuh di sekitar jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak berhasil dievakuasi tim SAR gabungan pada Rabu petang. Upaya penyelamatan langsung dilakukan. Helikopter diterbangkan dari Bali dan berhasil mendarat di titik terdekat dengan lokasi korban. Korban pun segera diterbangkan menuju Rumah Sakit BIMC Kuta, Denpasar, Bali untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Berkoordinasi dengan unsur udara dan dari pihak Air Bali mendukung pelaksanaan operasi, dan kami berhasil menuju ke lokasi dengan menggunakan Air Bali dan diberangkatkan dari Bali pada pukul 16.52 local time dan tiba di lokasi kejadian korban. Tidak jauh dari lokasi kejadian korban bahwa heli mampu mendarat pada pukul 16.44 WITA dan langsung dievakuasi dibawa menuju ke Rumah Sakit BIMC Kuta Bali. Pendaki asal Swiss tersebut tercatat oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani melakukan pendakian pada Selasa 15 Juni lalu melalui jalur Sembalun. Ia dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun dan mengalami pendarahan serta patah tulang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, hasil pengundian atau drawing ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah menempatkan timnas Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Lalu seperti apa peluang kemenangan Indonesia menghadapi kedua negara yang pernah bertemu sebelumnya pada ronde 3 dan 2? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola, ada Bung Ovan Labara. Selamat malam Bung Ovan. Selamat malam, Assalamualaikum Felicia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bung Ovan. Nah, Bung Ovan, seperti apa peta kekuatan masing-masing tim di grup B ini, Bung Ovan? Ya, pertama kita harus bisa menerima dengan tetap optimis. Hasil drawing di Kuala Lumpur tadi sore menempatkan kita di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Dan lagi-lagi bersama Arab Saudi dan Irak ini adalah sebagaimana kita ketahui dua lawan yang sebelumnya sudah kerap kita hadapi. Di ronde kedua menghadapi Irak, sudah satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Filipina pada saat itu. Kemudian kemarin di ronde ketiga kita satu grup juga dengan Arab Saudi. Nah, kalau kita harus memilih seandainya hasil drawing tadi sore, maka saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh manajer Sumarji bahwa
jika seandainya kita bisa memilih, akan jauh lebih menguntungkan bagi kita jika kita satu grup dengan Arab Saudi dan juga dengan Uni Emirat Arab, tidak dengan Irak ya. Kenapa begitu? Karena sebagaimana yang kita ketahui dalam pertemuan terhadap kedua negara ini di ronde-ronde sebelumnya, Irak tapi sangat mendominasi saat menghadapi Indonesia di putaran kedua yang lalu. Di mana pada saat itu di Irak kita kalah dengan 5-1, kemudian di GBK kita juga kalah dengan 2-0. Sementara saat kita menghadapi Arab Saudi di ronde ketiga yang lalu, sebagaimana yang kita ketahui secara head to head, kita lebih unggul dari Arab Saudi. Di kandang mereka kita menahan mereka 1-1, kemudian di GBK kita menggebuk mereka dengan 2-0. Tapi tentu situasi saat ini jauh berbeda. Saat kita berada di ronde kedua menghadapi Irak, kita pada saat itu tentu belum diperkuat oleh beberapa pemain andalan kita saat ini seperti Martin Paes, Emil Audero, kemudian Mes Hilgers, kemudian Joy Palupesi, Verdong, Ole Romeni, dan juga beberapa pemain anyar lainnya yang bergabung khususnya di 2025 ini. Jadi satu hal yang pasti bahwa kekuatan kita saat ini sangat berbeda jika dibanding saat kita satu grup dengan Irak di ronde kedua yang lalu. Nah, sekarang tentu kita sudah bisa semakin fokus. Kita sudah mengetahui bahwa lawan kita di ronde keempat adalah Arab Saudi dan Irak. Dua lawan yang tidak baru bagi kita, terutama dalam mengarungi putaran demi putaran atau ronde demi ronde dalam rangka Indonesia menuju ke mimpi Piala Dunia 2026. Ya, sebagaimana yang saya ulas tadi, Irak sudah kita lawan 2 kali sebelumnya, Arab Saudi juga sudah kita lawan 2 kali sebelumnya. Tentu kita sudah memiliki modal untuk bagaimana menghadapi Arab Saudi. Kita juga sudah punya modal bagaimana menghadapi Irak. Jadi berada satu grup dengan mereka tentu ada plus minusnya, ya. Ya, Bung Ovan, kira-kira menurut Bung Ovan sendiri strategi apa yang harus diterapkan oleh Patrick Kluivert untuk mengatasi kedua tim tersebut? Ya, ada kendala tentu yang kita hadapi sebagaimana yang Anda sampaikan di pemberitaan tadi bahwa kita agak rentan kehilangan salah satu striker andalan kita, Ole Romeni, yang dilanda cedera dan kabarnya sudah menjalani operasi di Belanda hari ini. Dan satu hal yang kita syukuri bahwa alhamdulillah operasi berjalan lancar. Kemudian bahkan Ole dalam Instagramnya hari ini juga mengatakan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana, berjalan lancar operasi itu. Kemudian dia siap, sepertinya dia bisa siap untuk kembali bersama Indonesia mengarungi ronde 4 di bulan Oktober nanti. Tapi satu yang pasti, Ole hampir absen saat kita akan melakoni FIFA Matchday nanti menghadapi Kuwait dan Lebanon di bulan September. Nah, kalau kita berbicara tentang persiapan kita internal, maka ketiadaan Ole ini juga menjadi salah satu yang harus disiasati oleh pelatih Patrick Kluivert. Ada kabar bahwa jika nanti di sampai akhir September misalnya Ole belum juga ada tanda-tanda akan bergabung dengan kita, maka sepertinya kita bisa mempersiapkan mulai agak dini Jens Reven ya. Reven adalah striker naturalisasi lain yang kita miliki dan telah memperkuat timnas Indonesia usia 23 dalam beberapa laga yang sangat penting bagi kita. Dan Jens Reven juga sudah membuktikan kelasnya, sehingga jika Ole nanti berhalangan untuk memperkuat Indonesia di ronde 4 misalnya, maka Jens adalah salah satu pilihan terbaik untuk bisa menggantikan itu. Yang kedua adalah mudah-mudahan beberapa pemain seperti Ragnar juga sudah mulai bisa bergabung, terutama di FIFA Matchday di bulan September nanti. Nah, 2 laga uji coba di bulan September nanti, yakni menghadapi Kuwait dan menghadapi Lebanon, tentu akan menjadi uji coba yang sangat krusial bagi kita sebelum mengarungi ronde 4 di bulan Oktober nanti. Disitulah Indonesia akan terlihat kekuatannya. Disitulah Indonesia akan bisa mengevaluasi plus minus jika kehilangan seorang Ole. Disitulah di 2 laga nanti menghadapi Kuwait dan Lebanon, Indonesia juga bisa memiliki atau mempunyai gambaran siapakah starting 11 terbaik untuk mengarungi laga yang sangat penting di ronde keempat nanti. Kenapa demikian? Karena starting 11 nanti sangat kita butuhkan. The winning team sangat kita butuhkan karena kita hanya akan melakoni 2 laga di ronde keempat nanti dan tidak ada laga home and away. 2 laga ini adalah 2 laga yang jika kita menang,
Ya, menang, baik. kemudian jika kita kalah tidak ada kesempatan yang lain. Ya, baik. Terima kasih banyak Bung Ovan Lamara atas waktu dan juga kesediaannya untuk berdialog di Kabar Utama. Terima kasih, selamat malam, Ya. Bung. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Pemirsa, di Treskrimum Polda Jawa Barat mengungkap kasus penjualan bayi jaringan internasional. 13 tersangka sudah berhasil diamankan dengan masing-masing perannya, mulai dari perekrut hingga ibu kandung palsu untuk mengelabui pembuatan dokumen. Pengungkapan bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah penampungan bayi di kawasan Bandung Timur yang ternyata digunakan sebagai tempat transit sebelum bayi dijual ke luar negeri. Saat penangkapan para pelaku, 5 bayi yang akan dijual ke Singapura berhasil diselamatkan. Bayi-bayi tersebut dijual dengan harga mulai dari 6 hingga 11 juta rupiah. Para tersangka pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Sejumlah barang bukti pun diantaranya timbangan bayi, dokumen seperti kartu keluarga, paspor, dan akte kelahiran turut diamankan. Inilah mereka berputar-putar itu sebagai orang tua daripada anak-anak kita. Ya. Fakta penyidikan bahwa tersangka sudah melakukan tindak pidana perdagangan sejak tahun 2023. Tersangka sudah melakukan perdagangan bayi kurang lebih 25 orang dan melakukan perekrutan bayi-bayi tersebut sejak dalam kandungan. Bayi-bayi yang baru lahir tersebut oleh tersangka diserahkan kepada penampung. Di sini ada 4 penampung, TSKM, TSKY, TSKW, dan TSKJ. Ya, ini yang ada di belakang ini mereka ada. Sementara itu, Kementerian Imigrasi mengaku masih mendalami kasus sindikat perdagangan bayi yang terungkap kemarin. Menteri Imigrasi Agus Andrianto berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyelisik modus adopsi yang digunakan sindikat tersebut. Ia berjanji akan menindak tegas jika ada petugas imigrasi yang terlibat. Terkait penjualan bayi ke Singapura di Bandung seperti apa? Masih di dalam ya, apakah ada keterlibatan petugas kita atau tidak. Namun pada prinsipnya bahwa mereka kan modusnya adopsi ya. Ya, kita agak kesulitan untuk mendalami yang bersangkutan, tapi mudah-mudahan nanti kalau ada informasi dari pihak kepolisian kita akan kerjasama untuk melakukan pengungkapan masalah itu. Oke, siap. Makan Pak Menteri. Direktur Utama PT Sri Rezeki Isman atau Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi hari ini. Iwan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank daerah dan bank pemerintah kepada PT Sritex. Direktur Utama PT Sri Rezeki Isman atau Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank daerah dan bank pemerintah kepada PT Sritex hari ini. Iwan Kurniawan Lukminto tiba di gedung Kejaksaan Agung pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Ia enggan berkomentar banyak dan langsung masuk ke dalam gedung. Sebelumnya, Iwan Kurniawan Lukminto telah menjalani 5 kali pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus ini. Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka terkait kasus dugaan korupsi PT Sritex. Di antaranya Diki Syahbandinata, pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank BJB tahun 2020, Zainuddin Mapa selaku Dirut PT Bank DKI tahun 2020, dan Iwan Setiawan Lukminto selaku Dirut PT Sritex tahun 2005 hingga 2022. Dari Jakarta, Iman Fajar, Ahmad Syamsuddin, TV One mengabarkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, Kabar Utama akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, beragam informasi penting dan menarik telah kami rangkum untuk Anda dalam kabar berikut ini. Lisa Mariana penuhi panggilan pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri sebagai terlapor dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bersama tim kuasa hukumnya, Lisa Mariana mengaku siap untuk menjalani pemeriksaan. Pihaknya juga telah membawa sejumlah bukti untuk diberikan penyidik.
Peristiwa jatuhnya pendaki asing yang tengah mendaki Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang pendaki warga negara Belanda yang tinggal di Denmark bernama Sarah Tamar van Hulten mengalami kecelakaan di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Kantor SAR Mataram pun segera memberangkatkan tim penyelamat dan berkoordinasi dengan SAR Denpasar untuk mengevakuasi korban dengan helikopter. Didukung oleh Sarung Al Samsi,